kita mulai daripada ini. Yang pertama adalah steering wheel ya, kemudian ini adalah hornnya atau klaksonnya, kemudian ini adalah retarder brake untuk mengurangi kecepatan. Ini adalah switch ARSC setting lever, jadi ini untuk melakukan setting kecepatan menggunakan ARSC ya. Kemudian kita di bagian kanan ya, panel bagian kanan ya, ini ada radio PTT untuk komunikasi. Mulai yang pertama ini adalah emergency steering switch ya, jadi untuk kondisi emergency jika steeringnya tidak berfungsi. Kemudian ini untuk lampu hazard ya, lampu hazard switch. Kemudian ini switch untuk power mode. Kemudian ini switch untuk ICS low ya. Kemudian ini switch untuk ARSC switch, dan yang terakhir ini adalah switch untuk ASR ya, auto spinning regulator. Di bawahnya ini untuk radio. Kemudian ini switch untuk AC, dan ini adalah kunci kontaknya atau status switchnya. Terakhir ini adalah ini tambahan ya untuk VECO untuk pengaturan penggunaan power mode agar konsumsi fuelnya bisa lebih hemat. Oke, selanjutnya kita ke panel sebelah kiri. Di sini ya ada juga beberapa switch. Yang pertama ini adalah switch untuk lampu kerja baik low beam dan high beam. Kemudian untuk lampu sennya ya, ini juga untuk sen ke kiri. Kemudian di bawah lampu kerja, switch lampu kerja ada wiper ya, untuk menggerakkan wiper. Waduh, debu. Kemudian ini untuk night dimmer switch ya, untuk kecerahan di lampu monitornya. Selanjutnya ini untuk bull check ya, untuk mengetahui apakah ada lampu display yang mati atau tidak ya. Selanjutnya ini untuk switch lampu tire atau side lamp, lampu samping. Ini untuk switch lampu rotary, ini untuk switch lampu fog lamp, dan ini untuk mode selektor, jadi untuk mengetahui failure kode yang ada di karakter display jika unit mengalami error ya. Terus ini untuk max, dan ini untuk mundurnya ya, ini untuk kembali. Di bawahnya ini untuk switch fatigue alarm ya, warning alarm. Oke, kemudian di bagian bawah ya, ini ada 3 pedal ya, 3 pedal. Dari yang warna merah ini adalah emergency brake pedal untuk rem emergency. Kemudian ini foot brake atau rem kakinya, service brake. Kemudian ini akselerator pedal atau pedal gasnya. Kemudian di daerah console box, ini dulu adalah shift levernya untuk pengaturan posisi gear transmisi, shift lever. Kemudian ini adalah parking brake-nya ya, sudah menggunakan electric parking brake. Dan ini power window, untuk window sebelah kiri ya, sudah menggunakan power window. Kalau yang kanan masih menggunakan window by power. Oke, itu saja terkait dengan panel ya. Selanjutnya kita ke monitor displaynya. Oke, ini adalah tampilan dari monitor display untuk HD 785/7 ya. Saya terangkan mulai dari bagian kanan atas. Ini adalah untuk brake oil temperatur gauge ya, jadi ini masuk ke meter display. Di bawahnya ini untuk fuel gauge, mengetahui jumlah fuel. Ini adalah speedometer ya. Kemudian ini adalah tachometer untuk mengetahui RPM engine. Kemudian selanjutnya ini adalah water coolant temperatur atau temperatur air radiatornya ya. Di bawahnya ini torque converter oil temperatur gauge ya, untuk mengetahui temperatur oli torque converter dan transmisi. Nah, di sini untuk mengetahui posisi dari gear transmisinya ya. Di bawahnya ini adalah karakter display, isinya menampilkan dari HM atau service meter. Kemudian di bawahnya ada odometer untuk mengetahui jarak tempuh ya. Jika posisinya ini sedang loading atau kondisi muatan dan berhenti, ini HM-nya akan berubah menjadi pilometer. Oke, selanjutnya ke bagian yang kiri yang warna merah. Untuk segitiga ini adalah namanya central warning lamp. Kemudian ini adalah parking brake pilot lamp. Sebelah kirinya adalah brake oil pressure untuk mengetahui tekanan oli brake.
Dan yang nomor 3 ini adalah engine oil pressure. Nah, kalau ini sampai menyala, unit harus segera dimatikan di tempat ya, tidak usah mencari tempat aman, segera hentikan unit, segera matikan engine-nya, karena ini hitungannya detik ya, bisa menyebabkan engine ngejeng. Di sebelah kirinya lagi ada steering oil temperatur gig ya, jadi untuk mengetahui temperatur oli steeringnya ya. Kemudian yang gambar baterai ini adalah baterai cas untuk mengetahui apakah alternator mengisi ke baterai atau tidak. Nah, di gambar buku ini adalah maintenance untuk mengetahui kurangnya oli, kurangnya air radiator ataupun tersumbatnya filter, dan untuk mengetahui jadwal daripada servisnya. Dan di bawahnya gambar buku ini ada mesin sistem ya, kemudian ada engine system, ada transmisi sistem, dan ada brake system. Yang berhubungan dengan sistem ini, kalau mengalami error maka akan muncul di sini error 03 ya, kemudian ini harus berhenti, cari tempat aman dan dilaporkan. Kemudian ini ada gambar setelah gambar brake system, ini ada angel stop warning untuk mengetahui kemiringan unit, dan ini ada untuk seatbelt caution lamp ya, untuk memperingatkan jika operatornya tidak menggunakan seatbelt. Oke, di bagian kanan karakter display ini ada ARSC setting pilot lamp ya, untuk mengetahui kecepatan ARSC yang kita setting ya. Kemudian kalau muncul RE artinya ARSC nya ini sudah siap ya, atau sudah ready untuk melakukan pengereman. Misal kita sudah melakukan setting tapi kita menginjak gas atau melakukan pengebrikan, melakukan pengereman, maka gambar RE pilot lamp ini, ready pilot lamp ini akan hilang ya. Kemudian di bawahnya ini adalah retarder pilot lamp untuk mengetahui penggunaan retarder. Di bawahnya ada dumb body caution lamp. Kemudian ini ada emergency steering caution lamp. Kemudian ada juga preheating caution lamp ya. Ini untuk ASR ya, ASR pilot lamp. Oke, itu saja ya terkait dengan instrumen panel yang ada di HD785-7. Untuk lebih lengkapnya bagaimana penanganannya seperti apa kalau terjadi error, nah, akan kita simulasikan melalui simulator. Oke, let's go. Setelah kita memahami instrumen panel, kita juga wajib tahu terkait dengan action kode error seperti error 01, error 02, dan error 03. Error 01 berhubungan dengan maintenance. Lampu panel ini akan menyala ketika perlu adanya pemeriksaan dan perawatan seperti level oli engine yang kurang, oil filter engine yang buntu, level oli hidrolik yang kurang, air cleaner yang buntu, oli filter transmisi yang buntu, level elektrolit baterai yang kurang, level oli transmisi kurang, filter oli steering and hoist buntu, dan lever dari air radiator yang kurang. Cara penanganannya adalah cukup infokan ke mekanik dan kondisi ini aman untuk dioperasikan. Khusus untuk level air radiator, maka harus segera dilakukan penambahan coolant-nya. Untuk error 02 yaitu berhubungan dengan temperatur atau suhu, seperti temperatur air radiator atau coolant temperatur, kemudian retarder oil temperatur, torque converter oil temperatur, dan hydraulic oil temperatur. Cara penanganannya adalah hentikan unit di tempat aman, aktifkan parking brake, dan engine diidlekan pada putaran menengah antara 1500 sampai 1800 rpm hingga jarum kembali turun di range suhu normal atau sekitar kurang lebih 15 menit. Untuk coolant temperatur atau temperatur air radiator, jika lebih dari 5 menit suhunya tidak turun, maka segera matikan engine dan segera dilaporkan ke mekanik untuk dilakukan perbaikan. Untuk error 03 itu berhubungan dengan pressure dan kerusakan pada sistem ya, seperti di engine system, mesin sistem, retarder sistem, transmisi sistem, dan juga menyangkut terkait dengan baterai cas caution lamp, kemudian pressure di engine oil pressure dan brake oil pressure. Cara penanganannya adalah
stop segera, parkir unit di tempat aman, matikan engine, dan laporkan ke mekanik untuk dilakukan perbaikan. Untuk kasus engine oil pressure, maka harus segera dimatikan di tempat karena ini menyangkut terkait dengan engine dan hitungannya detik. Dan jika tidak segera dimatikan, maka engine bisa ngejam. Oke, kita langsung saja ke simulator ya untuk memperjelas ya apa saja yang ada di instrumen panel HD785-1007. Ya, ini simulasi penanganan unit error. Ya, jadi jika unit kita mengalami error saat berada di lapangan, yang pertama dilakukan adalah jangan panik, kemudian arahkan unit ke tepi, ya, nyalakan lampu hazard dan analisa error apa yang terjadi ya, seperti ini mengalami error 02 ya, arahkan ke kiri ke tepi unit, ke tepi jalan ya, kemudian netralkan transmisi, aktifkan parking brake, nyalakan lampu hazard ya, karena unit kita breakdown di jalan maka kita wajib menginformasikan ke pengguna jalan yang lain. Antisipasi hati-hati di belakang DT 4606 ada breakdown di jalan masuk disposal. Oke, kita lihat sini. Ya, ini adalah dari sini mungkin dari sini. Nah, ini adalah error 02 ya, top converter oil overheat. Ini yang nyala ya, top converter sen kodenya error 02, value kodenya top converter oil overheat. Nah, cara penanganan yang dilakukan adalah idlekan engine-nya di kecepatan menengah yaitu di RPM 1500 sampai 1800 RPM. Oke, ini RPM-nya kita gas di 1500 sampai 1800 RPM sampai gig yang di gig ini turun ke warna normal. Oke, ini sudah hilang ya, kita bisa melanjutkan lagi simulasinya.